Saya akan memandikan kucing saya yang bernama Opit. Opit ini adalah salah satu kucing saya yang tidak suka mandi. Ketika dimandikan, dia itu pasti meronta-ronta dan melawan, tidak mau dimandikan. Oleh karena itu, nanti saya akan dibantu oleh mama saya. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah daun sirih, cukup 5 lembar yang besar-besar, lalu siapkan juga handuk, kanebo, sampo khusus kucing, dan juga hair dryer. Ini yang namanya Opit. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah sebelum memandikan itu, kita harus menyayang-nyayangi mereka dulu. Kita bisa mengelus-ngelusnya, bisa diajak bercanda, dan harus membuatnya nyaman, aman, dan tidak merasa takut. Perasaan nyaman dan aman tersebut dapat mengurangi rasa ketakutan saat dia dimandikan. Rebus 2 gelas air sampai mendidih, lalu masukkan daun sirih merah yang tadi, dan tunggu kurang lebih selama 5 menit. Lalu, masukkan ke dalam wadah, dan tambahkan air biasa sampai terasa hangat. Ini masih panas, tambahkan lagi. Dah. Masukkan sampo khusus kucing ke dalam gayung yang berisi air, kira-kira 1 gelas. Nanti saat kita memandikan Opit, kita menggunakan shower. Oleh karena itu, airnya harus hangat, yaitu tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Dirasakan dulu. Nah, ini cukup hangat. Dipastikan dulu setelah masuk ke kamar mandinya pintunya ditutup dulu, jadi kucingnya nggak bisa kabur. Nah, kemudian setelah airnya sudah dirasa hangat, cukup kehangatannya, diguyur pelan-pelan dari bawah, jangan sampai ke kepalanya, hanya leher bagian belakangnya saja. Hanya leher bagian belakangnya, leher bagian belakang. Kemudian kita juga jangan bersuara gaduh. Sampo yang sudah dicairkan tadi kemudian diratakan ke seluruh bulunya, sampai rata. Cara memegang kucingnya, jangan sampai dia baliknya ke kita karena dia akan nyakar. Ini tadi sebelum diletakkan ke kamar mandi, perang dulu karena dia nyakar-nyakar nggak mau dibawa ke kamar mandi. Tapi setelah dielus-elus lagi dan diperlakukan dengan lembut, maka dia lumayan tenang. Tapi tetap kita harus waspada, arah wajahnya menghadap keluar, tidak menghadap ke kita, karena sekali dia meronta, nyakar, dia nggak bisa mengarah-arah ya, dia bisa saja nyakar ke wajah dan sebagainya. Bagian depan jangan lupa, karena ini biasanya dipakai tidur tengkurap dan kotor, maka bagian depannya juga digosok. Opit, pinter ya, pinter mandinya ya. Opit mah pinter mandinya, pinter sekali ya. Tuh, enak ya mandi ya, enak Opit, enak mandinya. Ntar ya tangannya dulu, sebentar ya Opit. Nah, ketika dia seperti ini, wajahnya dihadapkan ke depan, kemudian tengkuknya dipegang kembali dihadapkan ke depan. Jangan sampai dia berhasil menghadap ke wajah kita. Ya, agak depan dikit, jangan terlalu dekat. Jadi ketika berbalik seperti tadi, nyakar, dia tidak bisa nyakar ke badan atau wajah kita. Jadi harus hati-hati, tetap waspada meskipun dia sudah diam. Nah, setelah sudah rata, agak kepanasan. Setelah rata, kita bilas sampai bersih. Tetap waspada, jangan sampai dia mengarah ke
wajah kita. Wajahnya harus menghadap ke depan. Nah, ini adalah teknik memandikan kucing yang tidak suka mandi seperti ini. Memang harus ekstra ya, makanya lebih baik memandikannya 2 orang, tidak sendirian. Ya, sudah cukup bagian depannya. Jangan sampai ada sisa sampo yang tertinggal. Tetap wajahnya, mukanya tidak kita mandikan ya. Nanti kita lap aja pelan-pelan, atau kita cuci mukanya setelah dia tenang dengan kapas, atau dibilas dilap saja. Boleh dengan tisu basah atau dengan sapu tangan basah, washcloth dan sebagainya. Karena kucing kalau dimandikan wajahnya, biasanya dia panik. Kemudian juga jangan lupa nih ya, ini senjata kita ketika dia mau noleh dan sebagainya, maka bagian tengkuk ini bisa kita pegang lembut tapi kuat. Nah, tetap waspada, karena ini kalau sudah noleh-noleh gini, itu dia ancang-ancang untuk nyakar, ancang-ancang untuk berbalik kemudian nyakar. Nah, untuk yang bagian belakang, telinganya jangan sampai kemasukan air. Nah, kita harus mengerjakannya dengan cepat, tidak bisa lama-lama, karena memang kucing tidak suka air. Secara alamiah, kucing memang tidak suka air. Oleh karena itu, kita tidak boleh berlama-lama. Harus cepat mengerjakannya, tetapi jangan sampai masih ada sisa sampo. Nah, ketika sisa sampo sudah terbilas semuanya, kemudian kita ambil air daun sirih tadi. Air daun sirih yang tadi kita guyurkan ke semua bulu-bulu dan kulitnya. Hati-hati ya, karena dia bisa seperti tadi mendadak berbalik dan nyakar. Dia sebenarnya diam itu dalam suasana yang tegang, tidak seperti kucing lain yang suka mandi. Kucing lain yang suka mandi itu bila dimandikan ada yang malah suka dan tenang. Kalau kucing ini karena dia tidak biasa mandi, maka dia diamnya itu diam waspada. Nah, fungsi dari air daun sirih ini adalah juga bisa menjadi antiseptik ketika dia ada luka dikit-dikit dan sebagainya. Itu bisa mempercepat penyembuhan luka. Kita habiskan semuanya air daun sirih yang sudah kita buat larutannya tadi. Nah, sudah selesai. Sudah selesai, tinggal wajahnya. Untuk wajah bisa kita elapkan saja. Elapkan saja wajahnya, mata dan sebagainya. Ini sudah mulai panik dia ya. Lebih baik nanti saja ketika dia tenang, kita bersihkan bagian muka. Dah. Ini sudah mulai kabur, dia udah mulai nyakar-nyakar lagi. Terus cepat-cepat, tapi tetap waspada, jangan sampai dia berbalik ngadep ke kita. Semakin lama, ini akan semakin bahaya. Nah, kemudian tetap ya menghadap ke depan. Terus yang dipegang adalah tengkuk dan bagian ketiak di bawah tangan. Kemudian handuk kita sudah siapkan. Kita balut ya dengan handuk sampai ke depan sehingga tangannya terbungkus, baru bisa kita angkat. Nah, tangan yang dibungkus ini menghindari cakaran ya. Tapi kalau dia sudah tenang, kita bisa lepas lagi, nggak apa-apa. Kita bisa lepas lagi. Kemudian berusaha yang satu megang, yang satu mengeringkan. Dengan lembut kita keringkan. Opit. Keringkan, jangan lupa ekornya, bagian ekornya. Tetap waspada ya.
Meskipun sudah tidak di kamar mandi, tetap ya harus hati-hati. Dengan lembut kita keringkan bagian depannya juga, kepala. Yang satu memegang, yang satunya mengeringkan. Nah, ketika sudah agak kering, bisa kita bantu dengan dikeringkan dengan kanebo. Atau kalau tidak dengan kanebo, bisa langsung kita hair dryer dengan yang tidak panas. Cut. Nah, ini dia hasilnya. Opit yang tidak suka mandi akhirnya sudah mandi. Setelah dikeringkan, bulunya terasa lembut dan wangi. Terima kasih.